wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allah muhtaramin, yang saya hormati para asatidz, para ulama, yang kau hormati sedoyo tim sukses BPDS yang dimuliakan Allah, jajaran staf, pengurus dan seluruh jajaran BDF, bapak-bapak, ibu-ibu, lalu calon ahli swarga yang hormati dan calon gaya umat kecintaan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu di dalam keberkahan, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah rezekinya, jembar rezekinya, kaum mu'afat rezekinya, lunas utang-utangnya, ombul hajatnya, soleh solihah anak bujone. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau pada saya asal rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup mau bahagia itu perlu rahmatnya Allah. Bahkan kepingin enak perlu rahmat kasih sayang Allah. Meninggal husnul khotimah itu yang diperlukan rahmatnya Allah. Di kuburan selamat kepingin tujuan sal rahmat dari Gusti Allah. Bahkan untuk masuk surga tidak bisa kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Rahmat ini kasih sayangnya Allah. Jadi kalau ada manusia sudah disayang sama Allah, maka aman. Kalau Allah disayang sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menceritakan ini loh, kok awal dari kudu berrahmat Gusti Allah itu nopo sih, kok kudu diubah. Jangan sampai ada rahmat Allah. Nabi pernah menceritakan satu orang yang di akhiratnya ditimpan amalannya. Ditimpan amalannya, ketika ditimpan ternyata kesayangannya, kebaikannya dengan keburukannya 50-50, 50%, 50%. Pahalanya saking dikisakan. Sehingga mau masuk surga kan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Baik sahabat baru masuk surga. Ini orang mau masuk surga, boten neraka ya boten. Akhirnya diletakkan di satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tengah-tengahnya surga dan neraka. Tempat yang tinggi berada di tengah-tengah. Makanya kalau A'raf ada surat namanya A'raf. A'raf itu adalah, kalau ada bahasa Arab, cengger atau cenggeranya. Cenggeranya letaknya di mana? Tengah. Kalau cenggeranya begini, cenggeranya selalu di tengah merah-merahnya. Saya pernah sekali ceramah seumur hidup sekali, tidak pernah setelah itu. Pulau ceramah mulai dikasih PT. Tak kira saya bawakan satu ekor. Oh iya terima kasih, tak kalau dimasak kalau saya ekor. Ternyata digawani PT Bangkok ono putih. Sing kawul cenggernya ada di tengah gitu. Seumur hidup baru sekali. Sampai tahu orang yang kalau PT urip ya gitu. Sampai makanya saya PT urip kenapa? Itu saya pernah mendengar antum ceramah. Apa? Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan intahidu tikil abiyat. Biarlah PT putih. Kenapa? Karena orang yang dulu sahabat itu ada yang nyorok PT putih. Kenapa? Sihir tak berguna memaya. Jadi nyorok PT putih. Saya dengar di kampung, saya lewat dulu
Ya omah mau putih-putih, sambil tak kayak putih-putih. Jadi kali ini mulai kalau kita putih-putih ya insya Allah. Dan ini saya lihat cenggernya di sini ya, Allah tengah-tengah ini. Allah boleh di tengah-tengah. Dia kan disebut wabainahuma hijabun, antara surga dengan neraka itu ada satu tempat namanya Araf. Dan Nabi Muhammad cerita, wah ini orang-orang di Araf lagi. Dan diceritakan oleh Allah, ya'rifuna wa ala al-a'raf rijal ya'rifuna kullan bisimahum. Ini orang kalau lihat surga, nonton surga itu, nonton nikmati surga, nonton isi dirinya surga, melihat keindahannya surga. Lam yadkhuluha wa hum yasma'un. Mereka tidak bisa masuk, ya Allah, saya pengen masuk surga ya Allah. Tidak bisa. Kenapa? 50-50. Kayak semua surga terhalang oleh dosanya. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Dan nonton iri, nonton neraka. Ya Allah, saya enggak mau masuk neraka. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Maka enggak sampai di neraka, tengah-tengah jadi. Cuma sampai bisa bayangkan gimana melihat nikmatnya surga tapi enggak iso mlebu. Padahal sampean luwe-luwe kate maghrib nonton sego jagung iwak bayek, ya. Sampai tentunya ono betul tahu pedas ditambah es teh, tapi nonton jok ini, kami dari sama amet nonton jok ini, sudah maghrib ada nonton jok, tiada mana kami nggak mana, rasanya kurang lebih dari itu, kepingin rasa nggak bisa, tengah-tengah, 50-50, dan nonton rokok, nonton sisaan rokok, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wangi, ya fulan, dari hambaku, tengoklah kamu di surga. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Tinggal surga menyapa-nyapa assalamualaikum ya surga, assalamualaikum. Kepingin dia masuk tapi nggak bisa masuk. Apa kata Allah? Lihatlah di surga. Iya ya Allah. Ada nggak orang yang kau kenal di surga? Amin Gusti. Enten bojo kula, enten bapak kula, ibu kula, keluarga kula sedaya sama di Gusti. Ya sudah, sampai temui keluarga orang-orang yang sampai kenal di surga. Ya Allah, saya di surga ya Allah. Saya masuk surga ya Allah. Enggak, temuin sendiri saja ya. Teman-teman ada. Loh, kenapa ya Allah? Teman-teman ngomong saya sampai kenal di surga, sampai minta ke mereka untuk menerima, untuk ngeki pahala sampean. Ketika ngeki pahala satu darah saja, satu darah ini kedua sampai karpet itu. Kalau sampai tergokin, ada yang ngawal, ini lagi terkena lampu baru kelihatan. Itu darah ini. Makanya dalam Quran fa'amma apa namanya? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Darah ini lagi. Jadi amalan di surga itu sak debu itu manfaat. Jadi amalan kita sedekah tak ini, gak amat di surga. Satu itu manfaat di sana. Maka minta sama keluarga yang sampai kenal si dia pahala untuk memberatkan pahala sampean supados panjenengan sakit berbuat swarga ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia didatangi siapa? Dia ditekani bojone. Bojone terus assalamualaikum. Bojone terus sinan teko waalaikumsalam Pak. Dari mana sampean tak enteni Pak? Surga enak koyo ngene. Nek gak sampean rasane gak enak. Saking cintanya bener. Saking cintanya ya. Waktu dia itu dia kan janjian. Orang-orang Pak, engkau hidup semati ini. Orang-orang yang tidak janjian, Pak, engkau hidup semati ini. Terus cukup bu, dan cukup sampai ini. Di akhirat boleh tidak dari. Terus cukup, banyak tak. Nanti yang lain ini pas ketemuan, cinta-cintaan boleh orang ketemu Pak, ketemu sama istrinya. Akhirnya biasanya seperti itu adikku. Sampai di ini mas, sampai di surga kan? Enggak bu. Berarti sampai rokok? Enggak juga. Di mana sampai? Tengah-tengah. Mana tengah-tengah? A'raf. Terus sampai ke sini ada apa? Saya diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala menemui orang yang saya kenal. Kalau saya paling Nabi keluar sampai ya. Aku jalur tolong didik. Apa itu? Tolong sampai kasih saya pahala panjenengan satu darah saja. Satu debu supaya sebulan ini sakit membuat suatu yang Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban istri kita? Jawabannya no way ya. Urusan ini tidak ada jalan. Gak iso.
Loh, isi cinta kalau lagi satu cok, kayak kebodi loh, tidak bisa mas, kurangnya mas. Dan urusan pahala tidak bisa. Aku harus kepingin munggah, menengok kurang amalan pulau ini kurang. Saya kepingin naik lagi derajat saya. Jangan-jangan saya ngasih sampean berbusul kok aku sebetulnya kamu tidak anak roh. Tidak, saya tidak mau. Sudah. Ternyata keluarga kita tidak ada yang mau kasih nanti. Mengenai ibu kayaknya ini, nah bapak dari kulit minhum yawma idzin sya'nun yughni, mereka bingung dengan dirinya sendiri sudah. Yang mayafirul mar'u min akhihi, tidak ada. Maka akhirat itu dewe-dewe Pak. Mau di dunia saat ini dewe-dewe, kira orang ini bagaimana di akhirat ada. Seperti itu keadaannya. Yang terbuka untuk kita itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad sudah. Para nabi itu ada mimbar ya, kalau mimbarnya dari cahaya, mimbar sampai bayar mimbar. Setiap nabi itu Nabi Adam Nabi Ibrahim, cuma mimbarnya Nabi Muhammad yang kosong. Dan semua mimbar ini tidak mungkin masuk surga kecuali Nabi Muhammad ada di sana. Apa yang Nabi Muhammadnya sujud tadi, memintakan ampun untuk umatnya. Allah SWT. Pokoknya seluruh kafe kalau sih dalam balik orang ini. Ketika balik ke A'raf ditanya sama Allah, gimana sampai di surga oleh pahala? Ya Allah, ternyata di surga tidak ada yang mau memberikan pahalanya untuk saya, walaupun satu darah tidak ada ya Allah. Ya wes, sampai nonton di rokok, ono sing sampai kenal, wah itu Gusti, rencang pulau Gusti, di rokok ada Gusti. Ya setelah orang sampai, oh saya tidak kepingin ya Allah sama mereka. Oh enggak, temui saja. Kenapa ya Allah? Minta mereka ahli neraka untuk yang sampai kenal, untuk mau menerima dusone sampean satu darah saja. Orang ini mau dusone sampean. Tak lakukan, menerima sing cocok ya, supados dosa ini kurang sampai bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah bicara rahmatnya Allah tadi ya. Akhirnya nyampe ke rokok ketemu wajone dan rokok gak assalamualaikum dan rokok halo bro jadi benernya halo men dia sampai awak dewi sekongkol kabel kali awak muda ya kita semua sudah kumpul semua kali sampai enggak loh wah suka kayak aku lo sampai di surga enggak saya enggak di surga lo sampai di rokok enggak di rokok di mana sampai nih saya di A'raf kalian sampai aku dan sampai lama lagi ini karena enggak kan ini urusannya gitu. Saya diperintah Allah untuk nemui orang yang saya kenal jaluk tolong mas awak dewi biar nulis dunia makan gak makan asal kumpul biarlah pokoknya dari sumpah dia orang itu bahas sampai gak ada duit harus ngeri aku gak ada duit sampai ngeri biar aku ini jaluk tolong di situ ya apa itu tolong sampai terakhir dosa kula satu darah saja, satu debu saja. Biar dosa saya berkurang, kula iki iso mlebu surga. Apa jare kancane? Sorry men, urusan iku aku gak iso. Boten kono tolong, gak iso. Awak dhewe wis gak kuat di neraka. Gak tahan sudah. Satu darah ini ribuan tahun di neraka gak tahan, gak iso terima. Aku gak kuat iki. Kancane liyane sak grup kabeh tidak ada yang mau menerima dosa walaupun satu darah. Tidak ada ini. Akhirnya down sudah ini. Di surga manusia yang pahala, di neraka kalau sing kurun nerati dosane. Akhirnya ketika mau balik ke A'raf dapat panggilan dari dalam neraka. Maksudnya kalau cak, gak cak, waduh, kaget oleh buli. Ada yang panggil dari dalam neraka. Bukan salah, bukan kata, nggak kenal apa. Ditanya sampai ngapain di sini? Aku keliling surga, tidak ada yang mau memberikan pahala. Keliling saya tak kenal itu apa, tak mau menerima kesegaran itu loh. Justru kalau satu darah supaya dosa saya berkurang, biar saya ini bisa masuk surga. Terus, gak oleh beras aku. Dan sampai kenapa manggil saya? Nih, aku ini dosa wakil. Oleh kuis ini dosa jawab saya. Api gak duwe keapian kecuali pahala saya cuma satu. Api itu masih sido. Sampai saat ini aku gak duwe keapian kesayangan masih sido. Lah aku nonton sampai ini gak tego. Bayang dari rokok gak tego. Aku nonton sampai ini gak tego.
di surga kalau sing kayak ibadah di neraka keliling kalau sing terima dosa. Tak pengen ini daripada sampai tetap di Araf, aku ya tetap di neraka dosaku sampai akeh ini. Keapian ini gak iso sudah. Ya mending keapian ini tak kena sampeyan ae. Sama aku wis. Wis iki wis biar sampean masuk surga wis nikmat masuk surga wis aku tak mesti sadar neraka wae wis. Tak ada kene ya wis. Apa dari katanya orang tadi, percaya gak percaya diambil pahala tadi. Ketika naik ke atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, gimana ya Allah, orang yang saya kenal ya Allah, tidak ada yang mau menerima dosa saya. Tapi ada orang yang saya tidak kenal, manggil saya, dosanya akeh, tapi gak nego sama saya, kasihan sama saya. Dia pengen saya masuk surga, keapian yang siji diberikan kepada saya ya Allah. Dia sudah ditimbang. Ketika ditimbang teman-teman hadirin, ditaruh di tempat amalan kebaikan langsung abad sehingga membuat dia berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat sudah dicegel di terana surga, datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, ojo dilebokno sik wong iki. Ya Allah, ini orang sudah kebaikannya lebih berat ya Allah. Ini orang sudah berhak masuk surga ya Allah, karena sudah ditimbang, sudah dapat pahala, sudah gini. Apa kata Allah? Jangan dimasukkan dulu malaikat. Sampai mlebu neraka, golek ana wong sing wis ngeki pahala nang wong iki. Cari dia dalam neraka, keluarkan dari neraka, masukkan dua orang ini ke dalam surga dengan rahmatku dan kasih sayangku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya malaikat, ya Allah, itu orang yang di neraka itu dosanya akeh Gusti. Keapian Pak siji dikira orang ini pisan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat, itu hamba saya di dalam neraka sing ono makhluk kulo ini. Sing ono rasa kasih sayang kepada orang lain padahal dia sudah dalam keadaan seperti itu. Lah kulo niki pangeran kulo sing nyiptakno, mosok kulo kalah mbek makhluk kulo. Maka dengan rahmat kasih sayangku angkat ini masuk kedua-duanya ke dalam surga. Dengan apa? Bukan dengan amalan bahkan ini, dengan rahmatku, karena kesambar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi cerita ketika Nabi sudah menceritakan bagaimana keadaan orang kalau sudah dapat sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing koyo ngono diangkat kepada surga kalau sudah dapat sayangnya Allah. Tapi jok keliru ya, jok pikirannya ini wis awak dhewe kok lek rokok tak ono jalur tak kaya ini. Ya lek ketemu wong iki. Lek gak ketemu wong iki, Pak rokok jalur tak kaya jalur surga. Oh ya Pak, dari itu rokok sak detik tidak kuat tadi. Jangan kan sak detik. Mau masuk itu 500 tahun sudah apinya bagi semuanya itu sudah tidak enak, apalagi merokok nambah kita mencari. Ini Nabi Muhammad SAW, beliau ingin menceritakan bagaimana keadaan orang kalau sudah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Ramadan ini satu target caranya oleh kita dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh di mana tempat turunnya rahmat? Banyak. Sama panjenengan di masjid ini lagi sholat zuhur, majelis ilmu, ini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu umroh turun rahmatnya Allah. Di tempat tawaf turun rahmatnya Allah. Di mana di masjid-masjid turun rahmatnya Allah. Di tempat-tempat kebaikan di sana tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah, wong sekarang kesambar rahmat itu kadang-kadang sing niate gak apik berubah dari tobat dari api ya gitu. Sebagaimana dulu ada satu orang di zaman Al-Habib Hasan dan Sore Al-Bahar, ada satu orang yang ngerotin itu Pak Dedel. Pak Dedel suka ngutangi wong, jadi nanti gak buku nyatetin duit ngomong ini wow, nyatetin suatu saat dia mau nagih di wong, oh ini waktunya tagihan. Ketika diparangi, mana pula tidak ada di rumah, nanti tiangnya hadir majelisnya Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. Oh, tak parangi. Akhirnya sing nagih ini melok budal dan majelis taklim. Niatnya bukan hadir majelis ilmu, niatnya apa? Nagih utang. Itu kok ngaruh loh. Wah, itu deh kalau logo tengi loh. Jadi logo ini keluar, kalian keluar cuma niat nagih utang ya.
Ternyata apa yang terjadi hadirin? Gak lama pulang dari sana, gak suwe tiba-tiba keadaannya mau meninggal, dan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati ini husnul khotimah saat mati ini tobat. Saat ini mati tobat, meninggalnya la ilaha illallah mati. Tonggone kaget, ngomong Habib Hasan, Habib kok iso gitu? Ini orang enggak gitu, tapi mati kok iso saya. Oh mungkin waktu itu dia datang ke majelis ini, waktu hadir majelis pas mudune rahmat Gusti Allah, pas mau ini saya kena, sehingga pulang dia taubat gara-gara rahmat Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Berkat dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kita lihat rahmatullah wasi'at kulli syai'. Rahmatnya Allah ini lebih luas daripada marahnya. Rahmati sababat ghadabiyya. Kasih sayang saya itu mengalahkan murkaku kata Allah Subhanahu wa taala. Jika sayangnya Allah mengalahkan murka saya. Kalau sudah kalian rahmat Allah, nanti sudah. Seseorang disayang oleh Allah, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita sering melihat ono wong dia ini waduh wong iki dia waduh gak mau liwat wis 10 misalnya maksudnya. Ya, gak mau liwat sudah 10 sudah dilakukan. Apa sih gak mau gitu. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah taubat. Ya, tobat, moro-moro jadi wong nabi, tiba-tiba sholatnya bagus. Kenapa? Itu orang kesabar rahmatnya Allah. Nanti dimuliakan Allah. Ada satu kenalan saya ya, jadi dia ini just kamu ini mau apa ya? Narkoba, wedok, towe, semua dilakukan ini. Kisah tobatnya gimana? Dia nyopir aku. Ketika bawa mobil tadi, subhanallah, disewa mobilnya untuk hadir maulid Riyadul Jannah yang sekarang ada di Lampung. Wah ini senang setiap Sabtu. Orang kampung berangkat. Saya tidak pernah sholat, tapi ada tempat aku lalu campur aja. Saya di kantor kok ngomong lalu, mari tetap mau setiap Sabtu disewa. Saya senang balik oleh ceperan kiwang senang sudah setor cukup sudah. Akhirnya suatu saat terus bersatu suwe benar itu mesti kalau benar itu mandi di masjid mereka sholat, aku nggak sholat tak mana gitu, suatu saat bisa tak sholat di sana kalau sholat maghrib. Suatu saat subhanallah pas lagi taklim dia tulisan lagi mauludan padahal yang ternocok dia yang ternocok. Suatu saat saya itu hadir pas Gus Rohim yang ngomong, saya pas ngomong tiba-tiba mulai berubah. Tiba-tiba pulau tobat dan selalu melaksanakan sholat. Saat ini kalah sholat 5 waktu di masjid, majelis ilmu, tiangnya amanat, wong itu tiangnya berubah 180 derajat cuma gara-gara kesabaran rahmatnya Allah. Padahal niatnya dua-dua loh, kan niat dari majelis ilmu, kan niat mau niat cari uang untuk menerima uang. Tapi kalau sudah rahmatnya Allah turun kena, maka orang itu bisa berubah. Sebagaimana yang batu kalau kena tetesan air pun bisa bolong, begitu juga hati. Kalau sering-sering dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan menjadi baik. Yang paling hebat nopo? Yang paling hebat rahmat itu nonton orang tua ini loh rahmat tadi. Dibandingkan ketemu ibu, saya ini ingin dapat rahmatnya Allah yang banyak gimana? Nemu ibu, mandang ibu itu sudah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mandang bojo itu rahmat. Makanya kita ini yang sering mandang bojo ini. Saya sponsor, apa yang pakai? Dalam bojo sampai. Insya Allah kalau rahmat itu satu ke arah kita ya. Lihat saja rahmat, salaman rahmat, mencium istri rahmat. Sini semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat Allah itu diobral. Makanya siapa yang dapat rahmat tadi, maka dia akan kebaikan dunia akhirat. Apa kata Allah? Saya ini kepingin oleh jadi dirahmati Allah. Itu apa caranya? Nabi Muhammad sudah memberi bocoran tadi. Apa? Kata Nabi, Ar-Rahimun Yarhamur Rahman. Orang yang di dalam hidupnya itu penuh dengan kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluknya Allah Ar-Rahimun, makhluknya Allah. Jadi jangan pilih-pilih sama makhluknya, sama pilih-pilih.
mulai manusianya, mulai hewannya, mulai tumbuhannya, makhluk Allah kita sayangi. Dan coba kita kata nolong wong, wong kelaparan, wong Islam butuh, maka orang nggak boleh gitu. Ya, jadi kalau nolong jangan lihat itu makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu agama kasih sayang hadirin itu ya Allah. Jadi ini yang harus kita tahu. Islam ini agama kasih sayang, perintah untuk rahmat. Kenapa? Allah sendiri mendeklarasikan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kita baca Al-Quran pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka kita harus punya, pengen disayang Allah harus punya sifat itu. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, Ar-Rahimun, orang yang hidupnya penuh dengan kasih sayang. Jadi ciri-cirinya saknoan. Jadi sama melihat orang itu pandangannya pandangan sayang, bukan pandangan benci. Melihat makhluknya Allah itu pandangan sayang, orang itu pandangan kasih sayang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yarhamur Rahman. Mereka lah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cirinya gampang. Pengen tahu siapa yang dirahmati Allah, disayang Allah? Ya orang yang dalam hidupnya penuh kasih sayang ke orang lain. Jadi nonton uang kan? Nonton uang satu, nonton uang ini itu sayang Allah. Maka kata Nabi apa? Irhamu man fil ardi, sayangilah wahai umatku siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, nanti yang di atas langit akan menyayangi kalian, kata Rasulullah SAW. Nabi itu penuh kasih sayang nanti. Bahkan kalau kita ketahui di Pasuruan ada Habib Taufik Asgar. Itu saya tahu sendiri katanya. Ini ada cerita rahmat bagaimana sayangnya orang. Suatu saat di depan keraton, pondoknya dia pohon krokodil. Ada orang waktu itu acara, ada orang nyelamat atau ada mau dikubur. Satu orang parkir mobil di sebelahnya pohon gede lagi. Sedang pohon seret, parkir Habib Taufiknya pas jalan mau ke masjid itu di depannya keraton. Terus motornya dicoba mobilnya, buka salaman, ada apa? Motor mau coba parkir begini. Loh. Motor ini jadi akarnya pohon ini, ya. Motornya sampai itu saat ini jadi akarnya keluar dari tanah. Ini jadi akar pohon ini, ojo nyari yo, satu pohon. Bayangkan, ternyata rahmatnya bukan ke manusia lagi sudah. Nang tumbuhan, nang pohon itu rahmat jadi kita hanya orang rahmatnya Allah Subhanahu. Bayangkan, kan kita tidak terpikir itu semua. Ini sampai pohon, ojo sakno ini pohon, ojo dikira sampai. Iki mereka keinjak, gak bisa ngomong, saya masuk ngomong, jalan-jalan gini ngomong ya. Cuma gak ngomong ini, sambil di sini, suruh keluar. Itulah agama rahmat. Kenapa dalam Islam kalau mau membeli, Nabi Muhammad SAW perintahkan, kalau mau membeli, baju jadi hadap. Sampai apa? Asal latih sing landep. Dan kalau sudah landep, motong itu yang bagus kata Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya tidak merasakan kesakitan dengan Allah. Ini ajaran Islam, ajaran kasih sayang, ajaran rahmat Allah. Tadi ciri-cirinya maka dikatakan man la yarham la yurham. Orang yang hidupnya tidak ada kasih sayang, penuh dengan kebencian, maka dia orang yang tidak dikasih sayang oleh Allah. Dia orang yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Lama Pak orang teguan, dia mau gitu. Orang teguan itu ada, jangan itu, ya. Orang ini teko, itu dia tidak disayang oleh Allah. Sebab la yunza'ur rahmah illa bin syaqiyyin. Tidak dicabut kasih sayang seseorang kecuali dari orang celaka. Jadi kalau orang celaka itu tandanya bahwa hidupnya tidak ada kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hal yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya tutup dari yang saya sampaikan ini, Imam Ghazali ketika meninggal dunia ada satu orang soleh mimpi ketemu Imam Ghazali. Ditanya Imam Ghazali saat dunia terkenal ya Imam, ma fa'alallah bik? Sampai sekarang gimana keadaannya? Allah masukkan saya di dalam surga dan nikmat kabeh iki wae. Akhirnya jadi saya takut itu sampai mlebu surga karena kitabe sampean. Karangannya itu satu dunia manfaat apa? Ihya ulumuddin. Satu dunia merasakan manfaatnya. Oh bukan karena itu. Oh karena yang mulianya sampean bukan. Karena sholatnya sampean bukan. Masuk surganya karena apa? Saya masuk surga dapat rahmatnya Allah. Baik apa itu dalam saja. Tapi lebih surga karena rahmatnya Allah. Kenapa saya dapat rahmat Allah? Karena suatu saat saya lagi nulis kitab.
Waktu nulis itu zaman dia ditanya bukan seperti sekarang ini ya, pakai cairan ya. Ketika saya lagi nulis, saya nulis ini mau ternyata orang laler mencok ngombe dan cairan yang saya pakai untuk nulis. Aku nonton laler ngombe ini mau tak jatuh sampai pahala saya tak berani obat. Dan obat kok sekali. Gara-gara dulu seakan delok laler ini ngelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati saya di pondok surga gara-gara laler berarti. Gara-gara sakno laler ngelak, bayangkan berarti. Ambil laler ngelak itu sakno. Lalu bagaimana kalau yang disayang itu adalah manusia? Lalu bagaimana kalau yang disayang itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu dapat rahmatnya Allah. Karena amalan kita semuanya tidak akan ada artinya kalau kita tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kalau panjenengan saya dikai kehidupan yang saya dunia akhirat. Meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, di kuburan diamankan, diselamatkan dari siksa kubur. Bahkan ketika masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke surga bila hisab tanpa hisab, fi khairi wa lutfin wa afiyah, bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan, bulan turunnya rahmat. Mudah-mudahan di bulan ini ketika Allah menjujurkan rahmatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang hati kita merasakan ketika rahmat itu turun dan menerangi hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang bisa merubah pribadi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadza ma aku lakum ini kasakat kula aturaken menawi wonten salah lepate selama beberapa hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita minal aizin wal faizin, orang-orang yang kembali suci fitrah setelah diampuni dosanya bulan Ramadan, wal faizin, orang-orang yang sukses istiqomah beribadah di bulan Ramadan, dan dipertemukan kita di bulan Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan panjang umur selama sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.